Nah, ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum habaib, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini, 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 23 September 2025 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis taklim Baiti Jannati dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju ke majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kajian ini berjalan lebih jauh, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Hari ini saya tidak akan melanjutkan materi kajian rutin kita, pembahasan kitab Al-Arba'una Hadisan fil Khairiyah, yaitu 40 mizan kebajikan. Materi itu kami pending lebih dahulu. Kenapa? Hari ini saya ingin melanjutkan, menuntaskan materi kita pada saat tadabbur alam di Santera Della Monte. Nah, semuanya ikut ini? Baik. Sebagian besar ikut. Baik. Pada saat itu Majelis Taklim Baiti Jannati mengadakan tadabbur alam di Batu, tepatnya di Santera Della Monte. Saat itu kami menyampaikan materi tentang menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Itu saja dulu yang kami tuntaskan. Setelah itu kemudian jika sudah tuntas, maka kita akan balik ke materi awal, yaitu 40 mizan kebajikan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingat di majelis taklim ini saat ini ada ikut hadir pada bulan yang lalu tadabbur alam, maka saya ingin sedikit mereview apa-apa yang sudah kami sampaikan pada bulan yang lalu. Sedikit mereview. Setelah itu kita lanjutkan materi yang masih tersisa. Baik. Judulnya menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya review dikit. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ternyata sukses yang abadi, keberhasilan yang hakiki adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha, Allah meridhai. Itulah tanda orang yang bahagia, tanda orang yang sukses, orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki.
Allah sebutkan di dalam Al-Quran, suratnya surat yang ke-9 At-Taubah, ayatnya 72. Surat 9 At-Taubah ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. Surat yang ke-9 At-Taubah, ayatnya Allah berfirman, coba kita dengarkan terjemahannya, silakan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan. Apa itu janji Allah? Untuk mukmin laki-laki dan mukminat, mukmin wanita, silakan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Semoga kita termasuk dalam ayat ini. Lanjut. Kekal mereka di dalamnya. Terus. Dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Nah, stop. Sampai di situ. Allah menjanjikan orang mukmin laki-laki dan wanita dengan surga yang kekal, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan surga itu kan sudah nikmat. Ternyata Allah lanjutkan ayatnya. Silakan, bagus. Dan keridhaan Allah, silakan. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Keridhaan Allah lebih besar daripada surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Lanjut teruskan. Itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, makanya tadi saya sampaikan, sukses yang abadi, kebahagiaan yang hakiki adalah mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena keridhaan Allah itu lebih besar daripada nikmat surganya. Itu ayatnya jelas. Oleh karena itu, maka keridhaan, mendapatkan keridhaan Allah ini adalah kebahagiaan yang besar. Maka ternyata semua nabi-nabi meminta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu saya sudah sampaikan, beberapa nabi sudah kami sampaikan, mereka berdoa kepada Allah minta ridhonya Allah. Contoh bisa dicatat saja, nanti dibaca sendiri. Contohnya Nabi Musa alaihissalam meminta keridhaan Allah. Itu disebutkan di surat Thaha ayat 85. Nabi Musa meminta keridhaan Allah Azza wa Jalla, mengharap keridhaan Allah. Thaha ayat 85. Ada lagi selain Nabi Musa alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam juga meminta keridhaan Allah. Di mana itu dalilnya? 7, yaitu surat An-Naml ayatnya ayat 19. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada lagi doa disebutkan di dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 46 Al-Ahqaf ayat 15. Dengan tegas di ayat itu, Al-Ahqaf ayat 15, dengan tegas Allah sebutkan ketika seseorang itu berusia 40 tahun, itu ya, maka dia berdoa. Isi doanya meminta keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itu. Jangankan Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sejagat alam raya, juga mengharap keridhaan Allah. Pengen tahu di mana Nabi minta keridhaan Allah? Nabi kita disebutkan di dalam sebuah doa yang Nabi baca pada saat akhir sholat witir. Jadi Nabi kalau sholat witir, di akhir sholat witir, ya, dibaca sebelum salam, ya, setelah innaka hamidum majid, boleh dibaca setelah salam. Isi doanya begini, saya bacakan penggalan doa. Allahumma
Inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu. Tuh. Azza wa Jalla. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah ini, wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui urusanku ini buruk untukku dalam agamaku, dalam kehidupanku, serta akibat urusanku, wasrifhu anni wasrifni anhu waqdurli al-khaira haitsu kana summa ardini bi. Artinya, maka jadikanlah aku dari, berikanlah untukku yang baik-baik saja, kemudian jadikan aku ridho dengan apa yang sudah engkau tetapkan tersebut. Nah, ini menunjukkan Nabi mengajarkan kepada kita memohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka ridha ba'dal hal. Ridha Allah ini sangatlah penting. Sampai-sampai para nabi saja memohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nabi, bukan rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan keridhaan Allah. Apa amalannya? Ada 23. Saya sudah sampaikan 5 saat di Della Ponte, ya, Santera, waktu kajian Tadabbur Alam. Betul ya? 5 waktu itu, 5. Apa saja? Kita review dikit. 5 poin amalan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah rela berkorban di jalan Allah. Rela berkorban di jalan Allah. Saya tidak perlu menjelaskan ulang ini karena penjelasannya panjang dan ada kisah yang menarik yaitu di dalamnya. Baik, ini cuma mereview saja. Jadi saya ulang, amalan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah adalah tips menggapai keridhaan Allah. Yang pertama, rela berkorban di jalan Allah. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Orang itu capeknya, penatnya hanya untuk Allah, bukan untuk ibadah. Capek adalah untuk memperbanyak puasa, ya, memperbanyak menuntut ilmu dan seterusnya. Jadi rela berkorban di jalan Allah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 207. Al-Baqarah 207, nanti dibuka sendiri. Nomor dua amalannya, ini mereview saja. Yang nomor 2, gemar berinfak di jalan Allah. Gemar berinfak di jalan Allah. Waktu itu kalau tidak salah saya sudah jelaskan perbedaan antara zakat, infak, sedekah. Sudah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang. Intinya orang yang mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah. Mana darah? Ayatnya 265. Al-Baqarah 265. Betul itu. Menggapai keridhaan Allah. Yang nomor 3, memiliki sifat shadiq atau jujur atau siddiq. Memiliki sifat siddiq, jujur dalam segala hal, jujur. Mana dalilnya? Dalil surat Al-Maidah, surat nomor 5, ayatnya 119. Nanti dibaca sendiri. Yang penting kita tahu bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah yang memiliki kejujuran. Yang nomor 4, tips menggapai keridhaan Allah. Mengikuti jejak para sahabat Nabi. Mengikuti jejak para sahabat Nabi. Salafus saleh. Dalilnya di mana waktu itu yang sudah ikut bulan yang lalu? At-Taubah ayat berapa? 100. At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum
waradu'an. Allah akan ridho mengikuti jejaknya Muhajirin dan Ansor. Siapa Muhajirin? Sahabat Nabi yang ada di Mekah. Siapa Ansor? Sahabat Nabi dari Madinah. Baik. Terus yang nomor 5. Nah ini yang terakhir bulan yang lalu saat tadabbur alam di Santera. Yang nomor 5 tips menggapai keridhaan Allah adalah bersegera dalam menjalankan perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Jadi tidak menunda-nunda. Waktunya adzan, segera tunaikan. Ya, bersegera. Dan waktu itu kalau tidak salah, saya sudah sampaikan ada beberapa amalan yang Nabi mengajarkan kepada kita jangan ditunda-tunda, harus disegerakan, harus cepat-cepat. Seperti sedekah, jangan ditunda-tunda. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada orang ketika nazak sakaratul maut, dia minta ditunda kematiannya karena dia ingin sedekah. Loh ya kan? Kalau sudah seperti ini terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Oleh karena itu segerakan sedekah. Jangan bersedekah nanti aja nunggu Ramadan, nanti aja nunggu hari Jumat. Katanya kalau Jumat berkah, Jumat di sedekah di hari Jumat pahalanya lebih besar. Enggak, sama saja. Sama aja. Segerakan bersedekah. Segerakan. Terus kemudian sholat, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Termasuk merawat jenazah, jangan ditunda-tunda. Nunggu anaknya lah, seperti itu. Nunggu keluarganya yang datang masih di luar kota. Ya, maka apalagi kalau jenazah ini orang soleh, maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Di antaranya lagi, amalan yang harus disegerakan adalah membayar utang. Tutup segera. Sebab utang itu penghalang seseorang masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan meskipun matinya syahid, tetap gak bisa masuk surga karena utangnya. Bahkan mayit itu ruhnya panas. Mohon maaf, kulitnya panas. Mayit itu kulitnya panas dalam kuburnya lantaran utangnya. Makanya jangan ribut masalah pembagian waris. Utang didahulukan, tutup utang. Mumpung masih hidup, tutup. Baik, terus kemudian diantara menikahkan anak wanita. Sudah, kalau memang sudah waktunya, nikahkan. Ya, bismillah. Itu, iya. Seperti itu, nunggu apa lagi? Iya, ini tidak nunggu kakaknya. Iya, masa ngelangkai kakak. Nah, ini enggak. Kalau memang sudah datang jodohnya, ya sudah. Ya. Kenapa? Oh, hilalnya belum nampak. Ada lagi bahasa keren ini ya. Hilalnya belum nampak tapi matahari sudah terbit. Ya, baik, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi menikahkan anak wanita. Terus kemudian taubat. Ya, namanya taubat nggak boleh ditunda-tunda. Ya. Jangan sampai roh sudah di kerongkongan, apa kata Nabi? Inna azza wa jal layak balu, iman sudah tidak bermanfaat. Baik, maka segerakan taubat. Dan yang terakhir ada di antara amalan yang harus segerakan berbuka puasa. Gak boleh menanti menunggu-nunggu sampai munculnya bintang. Ya, maka tetap yang namanya syariat berbuka harus disegerakan. Baik. Nah itu yang nomor 5. Sekarang nomor 6 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru datang, ya mungkin Bapak Ibu bingung, loh kok materinya itu? Ya, saya melanjutkan materi bulan yang lalu saat majelis taklim Baiti Jannati melakukan tadabbur alam di Santera Della Ponte Kota Batu. Baik, judulnya Menggapai Ridho Allah. Lah ini sudah masuk kiat-kiatnya, amalan-amalannya. Sekarang nomor 6, lanjutannya hari ini. Nomor 6. Nomor 6. Tips amalan-amalan agar Allah memberikan keridhoannya kepada kita. Ustadz, ridho itu apa sih Ustadz? Dicintai. Dicintai, disukai, Allah rela. Ya, seperti itu. Itu ridho itu. Senang, Allah senang. Nah, itu ya.
keridhaan Allah, kecintaan Allah, ya, disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu yang nomor 6? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak zikirnya, maka dia diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu, tolong basahi terus lisan kita dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan perkataan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, berkata kotor, jorok, jangan. Tetapi basahi lisan kita dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu bagian dari zikir loh Bapak Ibu. Karena Al-Quran itu juga disebut kitab zikir. Kitab zikir. Maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca Al-Quran itu bagian daripada zikir. Ya, ayatnya ayat 130. Allah Ta'ala berfirman. Kita itu. Ayatnya adalah ayat yang satu. Surat 33 ayat 41. Allah Ta'ala berfirman. Orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Berzikirlah. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Terus memangnya sebanyak-banyaknya ini apa Ustaz? Baik. Banyak-banyaknya ini apa Ustaz? Baik. Minimal Bapak Ibu, minimal dalam sehari kita itu zikir 3 itu. Yang pertama, zikir setiap selesai sholat fardu. Zikir setiap selesai sholat fardu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Baik, zikir setiap selesai sholat fardu. Yang kedua adalah zikir pagi dan zikir petang. Itu ya. Zikir pagi dan zikir petang. Ya. Al-Ikhlas 3 kali, ya, ayat kursi dulu, ya. Setelah itu kemudian An-Nas, lalu kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini, sampai kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini, dan seterusnya, sampai kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmi 3 kali, dan seterusnya. Zikir pagi, zikir petang, ya, sampai terakhir subhanallah wa bihamdi, subhanallah 100 kali, terus kemudian astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu 100 kali. Zikir pagi petang, itu nomor 2. Yang nomor 3 dalam sehari ini zikir. Nah, ini yang nomor 3 ini. Zikir ya, yang diucapkan pada keadaan tertentu. Zikir yang dibaca pada keadaan tertentu. Contoh, setiap selesai sholat duha ada zikirnya. Apa itu? Yaitu membaca 100 kali Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh 100 kali. Contoh lagi, setelah sholat witir, apa itu bacanya? Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Lalu yang ketiga agak dipanjangkan, subhanal malikil kudus. Nah itu 3 kali. Boleh ditambahkan subuhun kudusun rabbul mal, dan seterusnya. Boleh, tidak mengapa, kata para alim ulama. Terus apalagi? Banyak. Seperti contoh malam Jumat baca sholawat, itu bagian dari zikir. Baca sholawat hari Jumat, baca sholawat, seperti itu, ya. Termasuk mau tidur itu membaca sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu membaca takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Jadi dibalik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34. Lalu subhanallah, subhanallah. 33. Lalu tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Mau tidur. Berarti ini zikir-zikir yang dibaca dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi intinya dalam sehari minimal 3. Tiap selesai sholat berarti berapa kali? 5. Ya, 5 kan? Terus tadi yang nomor 2 tadi, zikir yang dibaca pada saat kapan tadi? Pagi petang, sudah berarti 2 kali, berarti sudah 7. 5 ditambah 2, pagi 1, petang 1, berarti 7. Terus yang tadi yang nomor 3, zikir dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya, waktu duha dibaca, berarti 8, sudah. Setelah witir, no. Malam Jumat, no. Terus kemudian sebelum tidur, no. Termasuk ada zikir-zikir yang dibaca setelah tidur dan ada. Oleh karena itu maka ayo kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Tentunya dengan zikir yang Nabi ajarkan ya, Bapak Ibu. Jangan zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita zikir yang tidak diajarkan Nabi. Contoh, zikirnya dengan menggunakan lafaz tunggal, lafaz mufrad, Allah, Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ada yang kayak begini, nggak boleh. Semua zikir yang Nabi ajarkan itu lafaznya adalah jamak alias plural. Ya. Jadi jamak, nggak ada singular, mufrad tunggal, nggak ada. Contoh, subhanallah, alhamdulillah, Allahu, yang ada gandengannya. Nggak ada Allahu, 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 Allah, nggak ada. Selalu ada gandengannya. Ya. Jadi nggak boleh dibaca tunggal, harus ada gandengannya. Contoh lagi. La haula wa quwwata illa billah. Billah itu kan ada lafaz Allahnya, billah. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz tunggal sebagaimana yang dibaca oleh orang-orang sufi, apalagi kalau kata mereka kalau sudah tingkatan makrifat, manunggaling kawula Gusti, itu bukan Allah lagi. Lihat, buka YouTube. Media sosial sudah di tengah-tengah kita kok. Apa zikirnya mereka kalau sudah makrifat manunggaling kawula Gusti, sampai-sampai mereka kalau sudah mengaku menyatu dengan Allah, mereka puasa Senin Kamis itu menurut mereka kita ini level syariat. Nanti akan naik level torikot, naik lagi level hakikat, naik lagi level makrifat. Gak ada pembagian kayak gini. Yang ada itu yang Nabi ajarkan, pembagian dalam beribadah itu cuma 3. Apakah dia? Muslim, mukmin, muhsin. Sebagaimana Jibril turun yang pada waktu itu merubah dirinya menjadi manusia. Pernah dengar cerita itu ya? Lalu malaikat Jibril duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut Nabi, tangannya memegang pahanya Nabi. Face to face ini, muka ketemu muka. Lalu Jibril berkata, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa Islam. Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi, Islam itu baca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa. Waktu itu sahabat yang ikut melihat kaget. Dia yang tanya, tapi dia sendiri yang membenarkan. Tanya lagi, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi, dan seterusnya. Intinya rukun iman, 6 poin itu ya. Terus dia juga membenarkan, sadaqta, engkau benar. Yang nomor 3, akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Lalu dijawab oleh Nabi, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka tanamkan dalam hatimu Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Islam
iman, ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Ya di situ. Muhsin itu level paling atas. Ya. Ustadz, kalau ada orang Islam ngaku Islam tapi dia mencuri, Ustadz. Orang Islam tapi korupsi, orang Islam tapi berzina. Apakah orang itu mukmin? Bukan mukmin. Dia baru Islam karena dia masih sholat soalnya, muslim. Oh, berarti kalau begitu orang Islam belum tentu mukmin. Betul. Orang mukmin pasti Islam. Ada di surat Al-Hujurat, surat nomor 49 ayat 10. Nanti dibuka sendiri. Islam belum tentu iman, iman pasti Islam. Makanya jangan seperti Khawarij, dikit-dikit suka mengkafirkan. Orang Islam yang berzina kafir, orang Islam yang korupsi kafir, orang Islam makan riba kafir. Semua pelaku dosa besar dikafirkan oleh Khawarij. Sunnah tidak. Ya, apa menurut Ahlussunnah? Dia tidak kafir dan dia juga bukan orang beriman, tapi dia orang Islam, masih Islam. Oh, buktinya masih sholat kok. Kecuali kalau meyakini sholat tidak wajib, kafir, keluar Islam. Betul. Nah, jadi ada levelnya. Jangan gegabah mengkafirkan. Orang Khawarij ini salah dalam memahami. Nabi kan mengatakan, bukanlah orang beriman yang saat itu dia berzina. Bukan orang beriman yang saat itu dia berzina. Berarti orang berzina bukan mukmin. Lah kalau bukan mukmin, lawan katanya mukmin, kafir. Berarti pezina kafir. Oh, salah. Saya tanyai dulu, sholat enggak? Sholat. Puasa enggak? Ramadan. Puasa. Muslim, berarti muslim. Belum keluar. Ternyata dia tidak sholat dan meyakini sholat tidak wajib, keluar. Bisa dipahami di sini ya? Itu tingkatan yang benar. Jadi bukan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifah. Bukan. Ya. Nah, kita tingkatan yang mana kita ini? Ya, itu ya. Ustadz, jadi kalau begitu Ustadz, mereka yang selingkuh, ya, mereka yang memiliki will dan pil, apakah mereka muhsin? Bukan muhsin. Lalu melakukan itu dia tidak merasa kalau dilihat Allah. Ya. Apakah mereka beriman? Tutup. Masa orang beriman selingkuh? Ya. Lah terus Islam yang masjid, mari selingkuhnya masjid. Jumatan. Muslim ini, tapi bukan mukmin. Paham ya? Ada tidak habis sholat Jumat nyolong sandal? Ada. Ya. Apakah orang beriman? Bukan, tapi muslim. Ya, paham ya sampai di sini ya? Jadi jangan gegabah, kecuali kalau dia sudah tidak mau sholat. Menurut dia sholat itu untuk orang Arab. Saya bukan orang Arab. Nah, keluar dari Islam. Ya. Baik, na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, bahwasanya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir yang Nabi ajarkan itu tidak pernah berlafaz tunggal, selalu jamaah, ya. Baik. Sekarang dan tidak perlu melakukan cara-cara yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Zikir itu cukup dibaca biasa saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bisa tahu artinya, jangan seperti yang dilakukan oleh yang ada di sekitar kita, masyarakat kita. Zikirnya seperti orang kesurupan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sambil kayak orang kesurupan kan? Betul ya? Seperti itu ya. Illallah, illallah, la ilaha illallah. Gak ada kayak begini. Ya, gak ada. Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Biasa saja. Ya, seperti itu. Maka pernah Nabi terus zikir sambil muter-muter gitu. Ya, gak ada riwayatnya. Ya, siapa orang paling soleh? Rasulullah SAW. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 7. Tips menggapai keridhaan Allah yang nomor 7. Yang nomor 7 adalah pandai bersyukur kepada Allah. Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalil jelas sekali artinya. Kita dengarkan murotalnya dulu.
Coba sampai situ aja penggal. Innahu alimun bidatis sudur. Silakan. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Baik, lanjut poinnya sekarang, poinnya. Dan jika kamu bersyukur, Ulang lagi. dan jika kamu bersyukur, Sekali lagi Pak Agus. dan jika kamu bersyukur, Maka niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. tuh, jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Tuh, itu ya. Terus lanjut. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rabb-Mu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Terakhir. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Nah, ya. Allah tahu apa yang ada dalam dada kita, ya. Apa yang terbersih dalam hati kita. Baik, kita lanjutkan. Pandai bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu harus tahu, rukunnya syukur itu ada 3. Ingat-ingat ini, rukun syukur itu ada 3. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya orang itu bisa dikategorikan orang yang bersyukur kalau memenuhi 3 syarat ini. Ustaz tak kurangi 1, cuman punya 2, berarti kurang syukurnya, gak bersyukur. 3-tiganya harus ada. Rukunnya syukur 3. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa itu rukun syukur? 1, syukur di lisan. Syukur di lisan. Gimana syukur di lisan itu? Sering memuji Allah. Alhamdulillah. Dikit-dikit Alhamdulillah. Dikasih apa ini? Rezeki banyak, Alhamdulillah. Dikasih rezeki sedikit, Alhamdulillah. Gak ada apa? Alhamdulillah. Ya, makanya ini penting bagi ibu-ibu ini juga ya. Syukur di lisan, ya. Syukur di lisan, ya. Baik. Kita lanjutkan. Itu nomor 1. Rukun syukur yang pertama. Dalilnya di mana nanti? Sabar. Nomor 2 dulu. Syukur di hati. Apa syukur di hati? Meyakini semua yang dia terima itu datang dari Allah. Meyakini semua nikmat yang ada pada dirinya itu datangnya dari Allah. Jadi bukan karena kepintarannya, bukan karena kepiawaian dia dalam berusaha, bukan dari usahanya, tapi semua Allah yang mudahkan. Harus ditanamkan dalam hati ini semua Allah. Ya, seperti itu. Anaknya pinter-pinter, ya, sampai penghafal Quran. Tanamkan ini semua Allah yang mudahkan. Bukan karena tak panggilkan guru dari private, bukan karena tak pondokkan itu pondoknya yang pinter, musrifnya, mudirnya. Bukan. Tanamkan semuanya ini karena Allah. Allah yang melapangkan hati saya, Allah yang memudahkan anak saya sampai hafal Quran. Allah. Nah, itu tanamkan. Ya. Itu ya, baik. Kita lanjutkan. Termasuk kalau di jalan, kita itu misalnya di jalan ada sedikit musibah, misalnya ya, sehingga kita melakukan pengereman mendadak, ya. Karena apa? Karena ada orang yang memotong kendaraan kita. Maka tanamkan dalam hati pada saat kita melakukan itu, pengereman itu, tanamkan. Allah yang menyelamatkan saya. Allah yang menyelamatkan saya dari musibah ini. Hanya Allah. Jangan kemudian untung tak banting ke kiri tadi. Coba tadi setir tak banting ke kanan. Wah, yo ente aku. Untung saya tadi saya itu rodok ini. Ya, dia tidak menyebut Allah Azza wa Jalla. Ya. Untung saya minum obat ini. Untung tak bawa ke dokter itu. Winter ternyata. Dokternya samping kanan saya. Coba itu ya, dan tak bawa ke dokter. Ya. Maka ya, sampaikan semuanya itu dari Allah. Dokter ini adalah sebagai apa? Wasilah. Ya, baik. Jadi itu apa itu? Nomor 3, syukur di badan, anggota badan. Syukur dengan anggota badan. Lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, badannya bersyukur. Maksudnya syukur dengan anggota badan apa? Direalisasikan dengan amal ibadah. Sebagaimana Nabi, Pak, Bu, Nabi kurang syukur apa? Nabi ini manusia terbaik sejagat alam raya,
manusia paling saleh. Bapak Ibu tahu yang dilakukan Nabi agar beliau disebut hamba yang pandai bersyukur, itu tahajudnya Nabi sampai bengkak kaki beliau, merealisasi pecah-pecah saking lamanya berdiri. Bahwasanya ketika Nabi Anda yang lalu maupun yang akan datang, kalau ada loh ini, kalau ada dosanya, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah kan, Allah ampuni dosanya Nabi kita ini yang lalu maupun yang akan datang. Bukankah sudah ada jaminan? Ya, apa engkau menyusahkan diri seperti ini? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakuro. Apakah aku tidak senang disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Loh, dibuktikan dengan amal soleh. Makanya panjenengan kalau diberikan nikmat oleh Allah, tunjukkan dengan amal soleh. Apa itu? Rajin taklim, sholatnya tidak pernah telat, dia tidak pernah menjadi masbuk maknya. Ya. Dulu belum punya mobil, masih punya motor, Masya Allah. Ya, kemana-mana taklim, meskipun jauh. Bahkan Ustadz belum datang, dia sudah datang. Begitu sekarang sudah punya mobil, gak tahu taklim. Gak pernah taklim. Ya, kenapa? Jualan malahan. Ya. Gak pernah taklim. Ya. Itu pun kalau mau taklim, parkirnya ono enggak? Lu bayangkan tanya parkirnya. Ya, seperti itu. Nanti ini macetnya, ini belum ini anunya banyak sudah. Itu. Dulu belum punya mobil nih, masih punya motor. Itu kalau lewat, Masya Allah suka nyapa. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu. Ya, karena kan sunnahnya demikian. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Sunnahnya gitu. Ini begitu punya mobil, saat diganti. Jadi dikasih nikmat, bukan ibadahnya meningkat, tambah kendor. Ya, ini namanya tidak syukur dengan anggota badan. Mestinya semakin meningkat, ditunjukkan dengan amal soleh. Semestinya demikian, ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Kasih dalil. Nomor 1 rukunnya syukur tadi apa? Rukun syukur? Lisan. Dalilnya surat 93 ayat 11 Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka sampaikan apa? Tunjukkanlah, sebutkanlah. Tuh, ya. Dikit-dikit alhamdulillah. Bersyukur. Surat Ad-Duha ayat 11. Surat 93 ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa tadi? Syukur di hati. Sebelum syukur di hati, saya mau tanya, apa doa yang Nabi ajarkan? Kalau kita dapat kenikmatan, baca doa apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua amalan. Terus kalau kita dapat musibah, apa yang Nabi ajarkan? Kalau kita berada di satu kondisi, keadaan yang tidak menyenangkan, apa ucapannya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap memuji Allah. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Loh, apapun itu, memuji Allah. Terus yang nomor 2, syukur hati. Dalilnya Quran surat nomor 5, surat 16. Surat 16 ayat 53. Surat 16 ayat 53. Ayo coba dibuka. Surat An-Nahl 16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Silakan. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Tuh, nikmat apa saja yang ada pada dirimu, semuanya datang dari Allah. Terus lanjut. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, ya, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Tuh, seperti itu, jangan kedukun. Ya, tambahkan lagi. Coba ini tak kasih contoh orang yang syukurnya itu tidak syukur dalam hati. Dia meyakini itu bukan dari Allah. Coba dibuka Quran surah 28 Al-Qasas
Al-Qasas ayat 78. Surah 28 ayat 78. Ini siapa orangnya? Sinten tiang? Ayo, kita ya baca langsung Pak Agus, silakan kita dengarkan. Korun berkata. Loh, Korun berkata, Korun sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Korun ini anak pamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Korun ini hafal Taurat. Korun ini hafal kitab Taurat. Ya, orangnya tampan, disebutkan di dalam sirah sejarah. Tampan tinggi, ya, tampan, kulitnya putih, kuning langsat, hafal kitab Taurat. Coba, itu andai kata ada di zaman kita, idaman nggak? Mantu idaman dari itu. Sudah ganteng, putih, kuning langsat, Al-Quran. Kalau sekarang Quran, ya pasti idaman lah. Ini Taurat. Tapi yang dia mengatakan satu ini sehingga dia diadab oleh Allah, dibenamkan ke dalam bumi. Makanya ada istilah harta korun, harta karun. Ayo dibaca, apa kata Korun? Ulang lagi. Korun berkata, apa itu? Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Aku diberi harta itu karena kepintaran aku dalam berbisnis. Ya, hati-hati. Ya, itu aku pintar dalam marketing pemasaran soalnya. Ya, nggak boleh yang seperti ini. Lanjut teruskan. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, ya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Terus, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Terus sampai situ ya. Sekarang syukur dalam anggota badan. Syukur dengan anggota badan. Dalilnya di mana? Quran surah 34 ayat 13. Quran surah 34 ayat 13. Quran surah 34 ayat 13. Ayo kita dengarkan cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Dawud alaihissalam. Silakan. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Terus, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam. Piring-piring besarnya seperti kolam. Terus lanjut. Dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Ini yang buat ini adalah jin atas perintah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Terus lanjut. Bekerjalah hai keluarga Daud. Bekerjalah hai keluarga Daud. Ini Nabi Daud disuruh kerja sama Allah. Bekerjalah wahai keluarga Daud. Terus, untuk bersyukur kepada Allah. Ya, jadi harus dibuktikan dengan amalan anggota badan. Makanya orang kalau dia lisannya bersyukur, hatinya bersyukur, tapi anggota badannya tidak mau bergerak, malas, maka dia bukan orang yang bersyukur. Terus, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 8. Tips menggapai keridhaan Allah nomor 8. Nomor 8. Apa itu ya nomor 8? Setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus setia. Ya apa sih punya istri setia itu gimana? Punya suami setia gimana? Maka sama Rasul kurang lebih. Iya. Setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka surat 48 Al-Fat. Quran surat nomor 48 Al-Fat ayat 18. Surat 48 ayatnya ayat 18. Kita dengarkan dalilnya. Murotalnya Allah Ta'ala berfirman surat Al-Fat Allahu al-mu'min. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Nah, lihat, sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu.
Muhammad di bawah pohon. Nah, sampai situ. Berarti mereka berjanji setia untuk mendukung Nabi SAW, membela yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Nabi mendapatkan banyak kemenangan atas izin dari Allah Azza wa Jalla, atas kehendak Allah Azza wa Jalla, perang Khandaq dan yang lainnya. Jadi lah, kalau di zaman kita kayak apa Ustaz setia dengan Rasulullah ini? Kalau sekarang ini kan Nabi sudah wafat, maka bentuk setia kita kepada Rasulullah ya cuma ada 5, minimal 5, ada 5. Bentuk setia kita kepada Rasulullah itu ada 5 minimal ya, jangan dikurangi, minimal 5, jangan dikurangi. Apa itu? 1, ta'atuhu fima amara, mentaati Nabi SAW, taat. Apa yang Nabi perintahkan taat, samina wa ata'na, itu setia. Itu setia. Saya tidak perlu menyampaikan dalilnya karena nanti tambah melebar, karena ini ada bahasa tersendiri terkait dengan makna 2 kalimat syahadat ya. Intinya kita tahulah, yang nomor 1 mentaati Nabi SAW, taat ya. Sebab orang kalau tidak taat, musibah datang. Saya pernah sampaikan ya, kalau tidak salah pada waktu itu di Masjid Al-Muhajirin Puri Indah, saya sampaikan ada seseorang makan dekat Nabi dengan tangan kiri ya. Kidal, orang ini kidal. Ya, kidal ini kiri dari lahir. Itu memang. Kita lanjutkan. Ya. Baik. Jadi dia makan tangan kiri, di samping Nabi lagi. Lalu Nabi ingatkan, "Qul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini dengan tegas menolak perintah Nabi. "Aku tidak bisa." Nabi kaget, tidak bisa. Lalu Nabi mengatakan dalam sabdanya, tidak ada orang yang menolak apa yang aku perintahkan, kecuali itulah orang yang sombong. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi menimpa orang ini? Tangan orang ini benar-benar tidak bisa diangkat ke mulutnya. Orang ini lumpuh seketika, dibayar kontan oleh Allah sebelum dia meninggal. Bayangkan, di dunia sudah dibuat lumpuh, apalagi kalau meninggal diazab dalam kubur gara-gara menolak perintah Nabi. Makanya hati-hati, apa yang Nabi perintahkan sami'na wa ata'na. Seperti itu ya. Baik, ta'atu fima amara. Nomor 2, setia kepada Rasul. Buktinya nomor 2 adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua ucapan Nabi. Ucapan Nabi benarkan, jangan ditolak. Jangan dijadikan bahan olok-olok. Jangan dijadikan buah cibiran, jangan. Sami'na wa ata'na, ucapan Nabi. Seperti Nabi mengatakan, panjangkan jenggotmu, cukurlah kumismu. Sudah, sami'na wa ata'na. Jangan dijadikan olok-olokan. Jenggot tambah panjang, tambah bodoh. Karena sarafnya otak ketarik. Oh, sudah. Nabi mengatakan bahwasanya luruskan shaf, rapatkan shaf, jangan ada celah. Karena celah dalam shaf itu adalah setan. Ya, jangan dijadikan cibiran. Alhamdulillah setan mau sholat masuk masjid. Tuh, coba. Itu potong celana kalian, gamis kalian. Ya, untuk laki-laki, jangan sampai kain menutupi mata kaki. Ya, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Apa katanya? Wow, koyo kebanjiran. Celana cingkrang. Tuh. Maka yang seperti ini berarti mengolok-olok ya. Dia tidak taslim, tunduk dengan ucapan Nabi. Maka kalau mengaku setia, ya, yang namanya setia kepada Nabi itu Pak, Bu, itu tidak perlu dibuktikan dengan mengadakan maulid Nabi, baca sholawatan, bukan. Tapi buktikan realisasi dalam kehidupan. Apa itu? Benarkan semua ucapan Nabi, sekalipun bertentangan dengan logika atau akal. Seperti Nabi mengatakan, apabila lalat masuk ke dalam minumanmu, maka celupkan lalat itu, buang lalatnya, minum airnya. Karena salah satu sayap lalat itu mengandung penawar. Makanya tidak ada lalat kena diare, itu tidak ada. Tidak ada. Hewan lain kena diare, kambing diare, ada tidak? Sapi diare, lalat tidak ada. Tidak ada lalat. Ya. Karena dia punya apa? Dia punya penawar. Itu.
Dan itu sudah dibuktikan dalam dunia medis, betul-betul ada penawarnya. Jadi semua ucapan Nabi benarkan, jangan dijadikan olok-olokan. Ya, baik. Terus makan, setelah makan pakai tangan dijilati, sudah, itu sunnah Nabi. Perkara Anda belum bisa melakukan, nggak apa-apa, silakan. Ya, nggak apa-apa, tapi jangan mengolok-olok. Nah ini tidak, sudah tidak jalankan malah ngolok-olok. Omongan kok kayak kucing dijilati. Ya. Kok jorok ya, piringnya pakai dijilatin kayak gitu, kok jorok ya. Saya nggak tahu kira-kira orang ini kalau hidup di zaman Umar bin Khattab tadi apa kira-kira. Dulu sahabat itu samikna, apa enggak sudah, nggak tanya why, kenapa, enggak, how, bagaimana, enggak, langsung taslim. Ijtinabu manahaan huwa zajarah. Tinggalkan semua yang Nabi larang. Tinggalkan. Yang dilarang sama Nabi, tinggalkan. Nabi melarang memakai tato, tinggalkan, gak usah tatoan. Nabi melarang jangan menyerupai seperti wanita. Wanita tidak boleh menyerupai seperti laki-laki. Ya tinggalkan. Nah ini malah tidak, malah operasi. Ya, operasi kelamin dan seterusnya, nggak boleh. Ya. Nabi melarang suap menyuap, jangan melakukan suap menyuap. Nabi melarang uang khianat, ya, uang khianat, tahu uang khianat? Ya, ya apa dia suap ini? Ya, maka tinggalkan. Ya, contohnya suka ngasih hadiah kepada wali kelas, ya, jangan. Ya, uang tips itu uang khianat, tips itu. Ya, karena dia sudah dapat gaji, maka tidak perlu dapat uang lagi. Sehingga uang yang dia terima, maka itu dosa dia. Itu kalau tidak dilaporkan kepada sang pemilik perusahaan, maka dia kena dosanya, haram hukumnya. Lah kita yang ngasih kena, berarti kita ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam hal dosa. Jangan. Ya, seperti ini. Banyak nggak yang kayak gini? Banyak uang tips. Ya, hati-hati. Terus kemudian yang nomor 4, bentuk setia kepada Rasulullah SAW. Yang nomor 4 adalah anla ibadallaha bima syara'a. Ya, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kecuali apa yang telah disyariatkan. Jadi tidak boleh beribadah itu si penting api dalilnya, nggak boleh. Ibadah itu harus ada rujukannya. Masa dalam dunia kerja saja, ya kita ada SOP-nya. Itu dunia kerja. Begitu juga dalam ibadah harus ada SOP-nya. Ada juklak juknisnya, petunjuk pelaksana, petunjuk teknisnya. Siapa? Rasulullah SAW. Makanya saya sering kali ada mengatakan si penting api, gak usah diutus Rasul. Rasul itu diutus untuk kita ikuti. Ya. Atau jangan-jangan Anda punya nabi lagi, nabi lain. Nek nabi ku jelas mas, Nabi Muhammad SAW. Kau ini dua nabi sopo. Ya, kamu ini ngikut siapa? Nabi utus untuk diikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, pemberi suri tauladan terbaik. Nabi itu pilot proyek percontohan. Itu jangan buat sendiri. Nah itu loh masalahnya. Jadi dalam hal ini nggak boleh beribadah itu sing penting api, ya, daripada saya loh, bukan. Ada contohnya apa tidak? Baik. Terus yang nomor 5 adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Mencintai Rasul semua yang ada di muka bumi ini harus. Lah cara tandanya orang mencintai gimana? Kalau orang mencintai seseorang, suami mencintai istri, istri mencintai suami, kita nggak bahas Rasul dulu, apa tandanya? Mengikuti. Selain mengikuti, rela berkorban. Namanya orang, sering menyebut namanya. Oke, mau makan ingat, sampai mau tidur ingat, masuk toilet ingat. Ya, namanya orang cinta. Ya, seperti itu. Semuanya benar jawabannya. Saya tambahkan satu. Ya, tandanya orang mencintai seseorang itu adalah, jangan bahas Rasul dulu ya, seseorang dulu. Tandanya adalah dia ikut mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai.
Dan dia juga ikut membenci apa yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Ya. Istri juga begitu, karena mencintai suami, yang disukai suami ya pasti dia ikut sukai. Lalu disukai suami nikah lagi. Maka dia juga ikut menyukai. Lo nikah lagi, menyukai apa yang disukai oleh suaminya. Itu loh, ya. Itu namanya orang cinta, ya. Nah, cinta itu jangan sekedar klik tanpa pembuktian. Ya. Baik, pastilah suami mencintai istrinya. Yang dibenci istrinya, saya yakin suami gak akan macam-macam melakukan yang tidak disukai oleh istrinya. Ternyata istrinya tidak suka kalau suaminya ini ya, ini baku hantam. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka kalau mengaku mencintai Rasul, yang dicintai Nabi ya cintai. Makanya materi saya di Masjid Al-Muhajirin itu kan kitabnya kan Mada yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mada yakrahu. Apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci Nabi. Ya, dan itu ada kitabnya, silakan dimiliki bukunya itu. Jadi semua hal ibadah yang disukai Nabi, zikir yang disukai Nabi, ya, makanan yang disukai Nabi, warna pakaian yang disukai Nabi, semuanya termasuk yang dibenci Nabi. Itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang lanjut yang nomor 9. Nomor 9. Saya tutup sampai 10. Sudah jam 10 ini ya. Ya, nomor 10 sudah jam 10. Namanya ilmu cocokologi itu paling enak. Nomor 9, ya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nomor 9, mengerjakan rukuk dan sujud alias sholat. Mengerjakan rukuk dan sujud alias sholat. Alias sholat. Bagi ibu-ibu yang ada di samping, ada kitab Sahih Targhib, minta tolong diambilkan. Jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Mungkin ada di laci. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Saya butuh itu soalnya. Baik, sekarang saya tunjukkan dalilnya dulu. Orang yang rukuk dan sujud maksudnya sholat, mendatangkan ridhonya Allah. Dalilnya adalah Al-Quran surat nomor 48, masih Al-Fat. Banyak yang hafal ayat ini. Ini ayat terakhir surat Al-Fat. Kita dengarkan dulu. Allah Ta'ala, kita dengarkan murotannya. Allah berfirman, Muhammadur Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, terus orang-orang yang bersama dengan dia, pengikut Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang bersama dengan beliau, siapa itu Pak Agus? Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Kepada orang kafir keras, punya sikap gitu loh maksudnya, punya sikap. Jadi jangan lembek. Ya, terus kemudian, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Lah, kalau sesama mukmin berkasih sayang, ya, ini jangan dibalik, sama orang kafir dipijeti. Ya, biksu dipijeti, ya, terus tangannya dicium, ya. Sedangkan orang Islam kaji dibubarkan, diwalak-walik. Terus kemudian lanjut.
Kemudian mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah. Nah itu. Dan mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Nah, keridhaan Allah. Maka orang yang rukuk dan sujud maksudnya mengerjakan sholat, maka mereka mendapatkan ridha Allah. Terus mereka itu tersebut di mana? Lanjut. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Terus demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Ternyata di dalam Taurat dan Injil itu disebutkan ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu nampak pada bekas sujudnya, ya, dan tidak harus hitam, bukan. Artinya dia mengerjakan sholat. Terus kemudian, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu akan menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia. Terus, dan tegak lurus di atas pokoknya. Lanjut. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Nah, terus Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini ya, yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Baik, sekarang kita sebutkan dalil yang lain pentingnya ruku dan sujud ini. Tambahan, ya. Coba dibuka kitab Shahih Targhib wa Tarhib yang tadi sudah diambilkan. Sudah saya siapkan nomornya. Nomornya 539. Shahih Targhib wa Tarhib STWT. Ya, biasanya disingkat oleh jamaah STWT. Nomornya 539. Shahih Targhib wa Tarhib nomor 539. Silakan kita dengarkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda. Kita dengarkan ya isi sabdanya. Ya, Nabi bersabda, "As-salatu salasatu aslasin." Silakan. Salat itu ada 3 bagian. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu salat itu intinya salat itu cuma 3. Ingat-ingat ini. Intinya orang salat itu cuma 3. Apa saja itu? 1. At-tuhuru sulus. Silakan. Bersuci sepertiga. Bersuci itu sepertiga nilainya. Terus apa ini? Warruku'u sulus. Silakan. Dan ruku sepertiga. Rokok itu nilainya juga sepertiga. Terus terakhir wasujudu sulus. Dan sujud sepertiga. Sujud itu juga nilainya sepertiga. Berarti sempurna. Sepertiga. Yaitu apa saja tadi? 1. Wudu, nomor 2 bersuci, nomor 1. Nomor 2 rukuk, nomor 3 sujud. Lanjut, kita dengarkan. Barang siapa melaksanakan dengan memenuhi haknya. Stop. Siapa yang berusaha memenuhi haknya, haknya wudu dipenuhi, haknya rukuk dipenuhi, haknya sujud dipenuhi. Maksudnya memenuhi haknya wudu, rukuk, sujud dengan sempurna. Dia lakukan dengan sempurna. Wudunya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Tidak seperti ayam yang mematuk makanan, tidak cepat. Lanjut, teruskan. Maka ia diterima darinya. Salatnya diterima oleh Allah. Terus amalan yang lain? Dan sisa amal yang lain juga diterima. Masya Allah. Pokoknya kalau tiga-tiganya ini sempurna, sholatnya diterima. Dan kalau sholatnya sudah diterima, amalan yang lain otomatis diterima. Lanjut. Lah ini yang bikin kita merinding. Ini, apa itu kata Nabi? Silakan. Barang siapa yang sholatnya ditolak. Ulang lagi. Barang siapa yang sholatnya ditolak. Sekali lagi, bagus. Barang siapa yang sholatnya ditolak. Maka sisa amal yang lain ditolak juga. Ukuran standarnya sholat. Lah isinya sholat cuma 3. Bersuci, terus rukuk sama sujud. Makanya pentingnya belajar wudu yang benar, sholat yang benar. Nah, seperti itu ya. Sebab banyak kesalahan, terutama masalah wudu. Banyak. Saya pernah melihat orang ketika berwudu, sikutnya masih kering. Sikutnya ini, tak kena air. Ada orang yang ketika berwudu, maaf, di belakang mata kakinya itu tidak tersentuh air, masih kering. Ada juga orang yang ketika berwudu pada saat membasuh tangan itu basuhnya siku ke telapak tangan. Jadi dari siku ke bawah. Mestinya yang benar wudu itu saat membasuh tangan itu diberi air telapak tangan lalu ditarik ke siku, mestinya begitu. Jadi dari telapak tangan ke siku lalu ditarik lagi ke depan. Nah, itu sekali. Ngambil lagi. Nah,
Nah, seperti itu 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ada juga orang yang ketika membasuh kepala, dahi yang paling ujung. Ya, mestinya kan ditarik dari pangkal rambut paling depan sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan, lalu kemudian telinga. Loh, itu mestinya. Ustadz, kalau orang rambutnya panjang, Ustadz, kalau ditarik ke depan kan nanti kan semburat, Ustadz. Ya apa, Ustadz? Bagaimana? Maka Nabi pernah mengajarkan wudhu, rambut beliau tetap rapi saat rambut beliau panjang. Nabi kan pernah rambutnya panjang sampai sebahu, menutupi kedua telinganya. Pernah Nabi rambutnya panjang. Itu caranya gimana? Jadi ngambil air wudhu, itu cukup diletakkan di atas kepala sama bagian belakang. Jadi kayak dimameli. Terus kemudian telinga. Jadi setelah wudhu rambutnya tetap rapi. Ini kalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek seperti saya, bapak-bapak sebagian besar ya, maka ya tetap ditarik dari depan ke belakang tengkuk, dari tengkuk kemudian dikembalikan ke depan. Terus telinga. Ada lagi mencuci kaki, airnya itu sampai ditendang-tendang. Ya, ada enggak? Jadi cuci kaki itu ditendang-tendang. Lah mestinya kan apa ini dibasuh, kemudian disela-sela dengan jari kelingking. Itu sunnah Nabi, menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingking tangan kita. Makanya kalau bisa tempat wudhu itu duduk, kalau bisa. Atau kalau tidak duduk, ada tempat tatakan untuk kaki. Nah, itu. Kalau nggak salah Al-Muhajirin ada itu, tempat tatakan untuk kaki. Nah, supaya kita nggak jatuh. Nah, pijakan. Nah, yang seperti itu sunnah itu. Nah, makanya hati-hati. Kadang-kadang wudhu saja masih salah. Berkumur juga begitu. Berkumur mulut 3 kali, terus kemudian hidung 3 kali. Padahal sunnahnya itu adalah dijadikan satu, digabungkan antara berkumur dengan menghirup air ke hidung. Itu dengan telapak tangan kanan. Lalu mengeluarkan air itu dengan tangan kiri, namanya istinsar. Jadi memasukkannya istinsyaq, mengeluarkannya istinsyaq. Tuh, ya. Baik. Jadi banyak kesalahan ketika wudhu, apalagi rukuk. Orang rukuk yang dipegang itu betis. Betis, ya. Ada lagi tidak memegang lutut, tetapi yang dipegang paha. Kecedit ya, paha. Ya, sesuai dengan kondisinya saja. Ada lagi sujud. Sujud itu Nabi memerintahkan 7 anggota badan yang nempel ke bumi. Itu sujud yang benar. 7 anggota badan itu, dahi dan hidung dihitung 1. Kedua telapak tangan berarti 3. Lutut kanan, lutut kiri berarti 5. Ujung jari kaki kanan, ujung jari kaki kiri berarti 7 tulang menempel ke bumi. Ini enggak 9 tulang yang nempel. Gimana? Sikunya. Padahal telapak tangannya saja, sikunya tidak. Ada lagi 6,5. Dahinya nempel, hidungnya tidak. Alasannya karena pesek. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan kecuali jika kamu mau pesek, mau mancung, tetap nempel. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dikasih hidung mancung, alhamdulillah. Kasih hidung pesek juga, alhamdulillah. Ya kita aja loh ya. Ya kasih pesek kenapa? Lu kan tidak usah ke Korea. Ya sampai kan ada Korea juga. Kan kita kemarin kan juga Korea juga kan itu ya. Bolehnya kan dari Korea kemarin ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rukuk dan sujud maksudnya sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat jika ingin mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Terakhir, 10. Yang ke-10 adalah mencintai saudara kita karena Allah dan membenci saudara kita karena Allah. Mencintai saudara kita karena Allah dan membenci saudara kita juga karena Allah. Mana dalilnya? Quran surat nomor 58. Al-Mujadid. Ayatnya ayat 22. Surat 58 ayatnya 22. Ayat terakhir ini, ayat penutup.
Allah Ta'ala berfirman, surat 58 ayat 22. Allah berfirman, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Perhatikan kali, tidak akan mendapatkan suatu kaum, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Artinya, maka tidak perlu berkasih sayang kepada mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Berkasih sayang itu kepada mereka yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun yang menentang itu bapaknya, orang tuanya, maka kita tidak boleh menumbuhkan cinta yang berlebih kepada mereka. Cinta itu kepada orang-orang yang beriman. Terus lanjut, silakan. Atau anak-anak, atau saudara-saudara, atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Pertolongan yang datang daripadanya. Terus. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Lanjut poinnya. Allah ridho terhadap mereka. Nah, Allah ridho kepada mereka. Mereka ini yang dimaksud siapa? Mereka yang mencintai sesama mukmin karena Allah. Mereka yang mencintai sesama mukmin karena mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak malah mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya SAW. Terus selain mendapatkan ridho, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Terus, mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Baik, seperti itu. Makanya kita harus mencintai saudara kita karena Allah dan membenci saudara kita juga karena Allah. Maksudnya realisasinya kayak apa? Allah. Dan kita membenci saudara kita lantaran mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan maksiat, maka kita benci karena perbuatannya. Seperti itu. Jangan kemudian dibalik. Ya, cintanya tidak karena Allah. Contohnya, cinta nggak karena Allah, cintanya karena hawa nafsu. Misalnya, dia memiliki seorang teman atau saudara sesama mukmin, saudara sama Islam yang melakukan pelanggaran syariat, dosa. Apa katanya? Saya tidak perlu saya nasihati lah, wong dosa itu urusannya masing-masing. Nanti kalau tak nasihati, akibatnya nanti pertemanan kita menjadi renggang. Saya dianggap sok kiai, sok ustad. Wes dosa ditanggung dewi-dewi ustad. Dia melakukan itu urusannya dia sama Allah. Yang penting pertemanan kita tetap terjaga. Oh, gak bisa. Berarti Anda mencintai dia bukan karena Allah. Kalau Anda cinta mencintai dia karena Allah, nasihati. Meskipun dia ujung-ujungnya mengucilkan Anda. Kak Asik itu titik-titik nasihat koyo ustaz tadi. Gak kumpul sama kita. Apa-apa. Allah akan pilihkan kita teman-teman circle orang-orang soleh yang lain yang mau menerima nasihat kita. Gak apa-apa. Harus amar ma'ruf. Sebab ada orang itu tutup mata, tutup telinga. Ustaz, saya tutup mata, tutup telinga. Daripada nanti kalau tak nasihati, akhirnya dia marah, mengakibatkan pertemanan kita. Apalagi saya ada relasi bisnis sama dia. Wes biarkan dosa diaku sendiri, urusannya sendiri. Ya, nggak boleh. Ini berarti tutup mata, tutup telinga. Bapak Ibu tahu adabnya.
Allah segerakan. Orang melihat kemungkaran, dia tidak segera merubah. Itu kata Allah, Allah turunkan adabnya di dunia dan Allah sisakan adab untuknya di akhirat. Itu sahih ini. Ya tak? Kita begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampai ke bisa digitukan, iya ada seperti itu. Dan itulah gangguan terberat itu adalah dari keluarga. Ya, seperti itu. Ya, baik. Demikian yang bisa kami sampaikan karena materi belum tuntas. Maka insya Allah kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang jika ada tanya jawab. Baik, kita tutup. Semoga Allah meridhai semua amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.